Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada malam hari ini adalah kajian terakhir di bulan Shafar di tahun ini, dan mudah-mudahan kondisi situasi pandemi COVID yang dalam beberapa hari belakangan ini semakin lama semakin membaik, jumlah orang yang terinfeksi semakin lama semakin berkurang. Data terakhir yang saya dapatkan, total di Kabupaten Bondowoso tinggal 9 orang yang terinfeksi virus COVID. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan, 2 minggu yang akan datang kita akan memulai kembali kajian seperti biasanya, di mana kita kembali selenggarakan secara silaturahim dengan ada Jam'iyah Hadrah yang dipandu oleh Jam'iyah Hadrah Nurul Hasan. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar famfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu mir rizqillah wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Wa idzistasqa Musa, dan ingatlah ketika Nabi Musa memintakan air, memintakan minum liqaumihi, untuk kaumnya. Jadi memang kalau kita ngelihat dari ayat-ayat yang sebelumnya, bangsa Israel ini terkenal sebagai bangsa yang manja. Pada ayat-ayat yang sebelumnya, ketika mereka dalam kondisi lapar, bukannya berusaha untuk mencari makanan, bukannya berusaha untuk memasak makanan, tapi yang ada adalah memperalat Nabi Musa supaya minta kepada Allah, sehingga turunlah makanan dari surga yang kita kenal dengan manna dan salwa. Nah, ketika bangsa Israel kepanasan, bukannya mereka berusaha untuk membangun tenda, tapi minta kepada Nabi Musa supaya dimintakan kepada Allah, yang akhirnya mereka dinaungi dengan awan. Dan pada hari ini, satu ayat yang kita bahas pada malam hari ini sekali lagi menunjukkan sifat watak dan perangai bangsa Israel, di mana bangsa Israel ketika itu dalam kondisi kehausan, bukannya bikin sumur, bukannya mencari sumber mata air, tapi yang ada adalah meminta Nabi Musa untuk mohon kepada Allah supaya diberi minum. Nah, ini watak manusia model begini sampai saat ini juga masih ada, gitu. Jadi di mana orang zaman sekarang nyarese nyaman, nyarese gampang, tidak mau ada usaha. Makanya kenapa ketika ada iming-iming bisnis atau sebuah tindakan yang menjanjikan kekayaan dalam waktu instan, dalam waktu cepat, itu biasanya lakunya cepat. Berulang-ulang banyak orang tertipu dalam hal iming-iming bisa kaya dengan cepat, tapi ternyata sampai detik ini masih ada aja orang yang kena tipu dengan cara yang sama. Nah, ini menandakan bahwa watak perangai orang tersebut mirip seperti watak perangainya orang Israel, bangsa Israel, yaitu mau gampangnya, tidak mau susahnya. Mau dikasih negara yang subur seperti Baitul Maqdis,
tapi diperintahkan untuk berjihad dulu, mereka tidak mau. Bahkan dikatakan, idhab anta wa rabbuka. Ya udah Nabi Musa, kamu aja sama Tuhanmu yang pergi jihad, nanti kalau sudah menang, saya yang masuk ke negara itu. Jadi ini contoh watak dan perangainya bangsa Israel. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta minum untuk kaumnya, fakulna, maka kami berfirman, idrib bi'asokal hajar, idrib pukullah, bi'asoka dengan tongkatmu, al-hajar, batu. Nah ini cara wahyunya, bisa jadi Allah langsung berkata-kata kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa sendiri terkenal sebagai kalimullah, yaitu manusia yang diberikan mukjizat oleh Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Nah bisa juga Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya, itu melalui malaikat Jibril. Jadi ada sebagian ulama yang menerangkan bahwa langsung kepada Nabi Musa, ada sebagian lagi yang menerangkan bahwa melalui perantara malaikat Jibril. Selanjutnya asoka, tongkat. Nah tongkatnya Nabi Musa itu seperti apa? Kan dari ayat-ayat yang sebelumnya kan berapa kali diceritakan tentang mukjizatnya yang berasal dari tongkatnya Nabi Musa. Salah satunya yaitu yang paling fenomenal, di mana tongkat itu digunakan untuk memukul Laut Merah, kemudian lautnya terbelah menjadi beberapa jalan, bangsa Israel selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun beserta bala tentaranya tenggelam di dalam Laut Merah. Nah, pada ayat malam hari ini kembali disinggung masalah tongkat. Nah, sebagian ulama mengatakan pendapat yang paling sahih, baik itu di dalam beberapa kitab tafsir besar seperti tafsir Jalalain maupun tafsir Ibnu Katsir, diterangkan bahwa tongkatnya Nabi Musa itu panjangnya kurang lebih sekitar 10 dhira'. Jadi tinggi tongkatnya itu sama dengan tingginya Nabi Musa. Kemudian di atas tongkatnya itu ada cabang yang cukup banyak. Jadi panjang sama seperti Nabi Musa. Kemudian dianukan Pak Umbel. Kemudian cabangnya sangat banyak. Ada beberapa, bukan sangat banyak, bercabang. Jadi cabangnya itu bercabang, ada sekitar beberapa cabang. Nah tongkat itu asalnya dari Nabi Syuaib, diberikan kepada Nabi Musa. Nah siapa Nabi Syuaib itu? Nabi Syuaib itu adalah mertuanya Nabi Musa. Jadi ceritanya ketika Nabi Musa melarikan diri dari kejaran Fir'aun pada waktu masa mudanya, kan Nabi Musa ini dalam sejarahnya beliau itu dihanyutkan di sungai Nil, kemudian diambil oleh Siti Asiyah, istrinya Raja Fir'aun, diangkat menjadi anak. Nah ketika Nabi Musa ini mulai dewasa, beliau melihat terjadi kezaliman di mana bangsa Mesir itu menindas bangsa Israel, sehingga muncul sifat kemanusiaan beliau. Bangsa Mesir ini, orang Mesir ini dipukul oleh Nabi Musa. Nah Nabi Musa ini terkenal sebagai qawiyun amin, orang yang kuat dan amanah. Jadi orang Mesir ini sekali dipukul langsung mati, saking kuatnya Nabi Musa. Nah akhirnya diperingatkan oleh bangsa Israel ini, kamu membunuh orang Mesir, kalau kamu ngaku maka nyawamu terancam. Tapi kalau kamu nggak ngaku, maka kamu pembohong. Nah sehingga Nabi Musa memilih jalan tengah, yaitu pergi meninggalkan Mesir, karena beliau tidak mau menjadi orang yang bohong, seorang pembohong, tapi juga tidak mau nyawanya terancam. Nah dalam perjalanan pelarian itu, beliau sampai di dalam satu kampung yang namanya Kampung Madian. Nah di kampung tersebut, beliau beristirahat di salah satu sumur, yang mana sumur ini ketutupan batu. Batunya itu besarnya sebesar sumur. Nah banyak orang yang berusaha untuk mengangkat batu itu, tapi tidak ada yang kuat karena saking besarnya batunya. Bahkan beramai-ramai bekerja sama mengangkat batu, batunya tidak bergeser. Datanglah dua orang wanita, salah satunya namanya Zafuro.
Jadi wanita ini namanya Zafuro. Nah, ketika melihat dua wanita yang terlihat dari keturunan orang baik-baik ini datang, muncul rasa empati dari Nabi Musa. Kemudian batu yang puluhan orang berusaha ngangkat tidak bisa pindah, dengan Nabi Musa itu diangkat seorang diri mampu bergeser, bahkan terpindah batu tersebut. Maka Siti Zafuro beserta saudaranya bisa memberikan minum kambingnya melalui sumur itu, dan juga semua penduduk yang ada di situ mendapatkan manfaat air dari sumur tersebut. Nah, setelah selesai, Siti Zafuro ini pulang. Ternyata beliau itu adalah putri dari Nabi Syuaib. Jadi Zafuro itu adalah putri dari Nabi Syuaib. Diceritakan kepada Nabi Syuaib bahwa Pak Mubar, diceritakan kepada Nabi Syuaib bahwa ada seorang laki-laki, yaitu Qawiyun Amin tadi, badannya kuat tapi amanah. Diundang oleh Nabi Syuaib untuk datang. Nah, singkat ceritanya akhirnya dinikahkan antara Nabi Musa dengan Siti Zafuro. Nah, Nabi Syuaib ini kan Nabi senior, Nabi Musa kan mantunya. Nah, ada estafet yang asalnya tongkat itu miliknya Nabi Syuaib, yang mana menurut riwayat tongkat ini asalnya dari surga, oleh Nabi Syuaib diberikan kepada Nabi Musa. Nah, apa makna dari cerita ini? Bahwa ternyata tongkat yang dimiliki oleh Nabi Musa itu adalah tongkat yang bersanad. Nah, maksudnya sanad itu ada sambungan yang jelas. Ada asal muasal dari mana tongkat itu bisa sampai ke tangannya Nabi Musa. Nah, ini menunjukkan bahwa sanad itu sangat penting. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu bukan sembarangan tongkat. Bukan tongkat yang ketemu di pinggir jalan terus diambil, dipukulkan ke laut jadi terbelah, atau dipukulkan ke batu jadi muncrat air untuk dikonsumsi oleh bangsa Israel. Tapi tongkat ini tongkat yang ada sanadnya, asalnya dari surga, diberikan oleh orang yang soleh, diterima dengan orang yang soleh. Maka jadilah peristiwa mukjizat tongkatnya Nabi Musa. Makanya kalau kita ngaji, sanad itu juga penting. Sanad itu akan menjadikan kekuatan dari ilmu yang kita miliki. Beda kita sekolah atau ngaji melalui online dengan melalui talaki seperti ini, itu berbeda. Nilai keberkahannya tidak sama, nilai barokahnya tidak sama, kekuatannya juga tidak sama. Makanya fakta membuktikan selama pandemi COVID 2 tahun ini, orang tua banyak yang stres, anaknya tidak sekolah selama 2 tahun, kan baru masuk belakangan ini kan. Sementara orang tua yang punya anak di pondok, anaknya masuk pondok, tidak punya stres yang sama dengan orang tua yang anaknya tidak mondok. Kenapa? Orang tua yang anaknya mondok, dia tetap bisa talaki, tetap belajar seperti biasa gitu. Dan sanad ini sudah berulang-ulang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Seperti satu contoh, cincin. Cincinnya Nabi Muhammad SAW itu juga ternyata dikisahkan terjadi estafet, perpindahan cincin dari satu generasi ke generasi berikutnya, di mana Nabi Muhammad ini punya cincin. Cincinnya itu ada 3 baris, ada tulisan 3 baris. Baris yang pertama itu ada tulisan Muhammad, baris yang kedua tulisannya Rasul, baris yang ketiga lafaz Allah. Jadi Muhammad, Rasulullah. Nah, hal ini juga menepis anggapan bahwa kalau ada orang yang mengatakan pakai cincin itu bid'ah, pakai cincin itu musyrik, itu omongan yang tidak berdasar. Karena Nabi SAW di dalam beberapa hadis sahih diceritakan beliau menggunakan cincin. Salah satunya di kitab Bulughul Maram, bab adab membuang hajat, itu diceritakan bahwa Nabi Muhammad setiap memasuki toilet, cincinnya ini dilepas. Kenapa? Karena ada lafaz Allahnya. Lafaz Allah tidak boleh dibawa masuk ke dalam toilet. Nah, setelah beliau wafat, cincin ini diberikan berpindah tangan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, pindah kepada Umar bin Khattab.
Setelah Umar bin Khattab wafat, pindah kepada Utsman bin Affan. Pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, terjadi satu peristiwa, Allah takdirkan cincinnya Rasulullah ini jatuh ke dalam sumur yang namanya sumur Aris, sehingga sampai detik ini tidak pernah ditemukan lagi cincin yang digunakan oleh Rasulullah. Nah, apa makna dari cerita ini? Ternyata para sahabat pun menggunakan sanad. Zaman Nabi dan Rasul juga menggunakan sanad. Maka kalau zaman sekarang ada orang yang suka menyalah-nyalahkan tawassul, menyalah-nyalahkan sanad, ini orang yang ngajinya kurang lama. Karena ternyata Nabi dan Rasulnya Allah, para sahabat Nabi semuanya mencontohkan soal masalah sanad dan wasilah. Bahkan di dalam Al-Quran pun ada wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kita diperintahkan untuk bertawassul. Selanjutnya, Faqulna dhrib bi'asokal hajar. Maka kami berfirman, pukulkanlah tongkatmu kepada batu. Tadi tongkatnya sudah dibahas. Tongkatnya itu tongkat yang seperti apa. Nah sekarang batunya batu yang bagaimana? Apakah batu yang ketemu di kali, di sungai itu yang dipukul? Atau batu yang ada di depan rumah kita yang dipukul? Nah ini ada dua pendapat. Dalam beberapa kitab, salah satunya kitab tafsir Ibnu Katsir diterangkan, pendapat yang pertama bahwa batu dan tongkat ini asalnya dari Nabi Syuaib. Jadi tongkatnya dari Nabi Syuaib, batunya dari Nabi Syuaib. Nah batu dan tongkat ini diyakini asalnya adalah batu tongkat yang kayunya dari surga dan batu yang asalnya batu surga. Jadi diberikan kepada Nabi Syuaib, oleh Nabi Syuaib diberikan kepada Nabi Musa. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, batu ini adalah batu yang ditakdirkan oleh Allah untuk membawa lari bajunya Nabi Musa pada waktu Nabi Musa mandi. Jadi dalam satu sejarah diceritakan, dalam hadis sahih Imam Bukhari, Nabi Musa ini pernah diuji dengan fitnah dari bangsa Israel. Kalau tidak keliru, saya pernah bahas beberapa tahun yang lalu waktu awal-awal corona merebak, banyak orang takut dengan virus corona, tapi ternyata ada yang lebih berbahaya daripada virus corona, yaitu virus colokna. Virus colokna ini lebih bahaya daripada virus corona. Kenapa? Karena virus corona, orang kena paling parah batuk-batuk, sek-sek mate, kan gitu. Nah tapi kalau virus colokna, tekak mate, ini masih tetap terus menyebar. Orangnya sudah mati, tapi fitnah ini terus berjalan. Nah, Nabi Musa ini pernah kena virus colokna. Nah, gimana virus coloknanya Nabi Musa? Syariat bangsa Israel, syariatnya Nabi Musa, dibolehkan mandi antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, boleh melihat aurat masing-masing. Jadi laki-laki kumpul mandi, bukan laki dengan perempuan ya, laki-laki mandi bersama, ini boleh abengkang, lepas baju total, mandi bersama-sama. Tapi kalau syariatnya Nabi Muhammad, ini tidak boleh. Walaupun sesama laki-laki harus menutup aurat, sesama perempuan harus menutup aurat. Makanya saya mengingatkan bagi bapak dan ibu yang punya anak mondok, kemudian kamar mandinya itu yang baknya panjang, kemudian mandinya beramai-ramai, tolong tetap digunakan kain penutup untuk menutup aurat utamanya. Jangan mandi abengkang bersama-sama di bak mandi. Ini tidak boleh dalam ajaran syariat Nabi Muhammad. Santre tapi mandi abengkang, saling kelihatan, ini tidak boleh. Nah tapi kalau dalam syariatnya Nabi Musa itu boleh. Nah meskipun boleh, Nabi Musa ini seorang pemalu. Jadi beliau itu tidak mau mandi kumpul dengan bangsa Israel. Beliau itu nyari tempat yang sepi, kemudian bajunya dibuka sebagian, yang sebagian tidak dibuka. Kemudian beliau mandi. Nah ketika beliau mandi sembunyi berulang-ulang seperti ini, dasar bangsa Israel genggu, tidak bisa ngelihat sesuatu yang aneh, mulai akhbai bentah. Jadi orang kalau suka akhbai bentah ini berarti masuk golongannya bangsa Israel. Tada angin, tada ombak, akhbai bentah. Ini bangsa Israel. Apa omongannya bangsa Israel? Nabi Musa ini punya penyakit.
fitnahnya orang Israel. Apa penyakitnya? Satu, punya penyakit gatel-gatel. Jadi kulitnya ini muncul apa ya? Kalau bahasa Indonesianya eksim. Kalau bahasa Maduranya apa? Gatel-gatel bernanah itu. Apa ya? Korengan. Jadi Nabi Musa ini mandi sembunyi, itu pasti korengan itu. Makanya malu mandi kumpul. Tidak cukup sampai di situ, bangsa Israel ini masih nambahin lagi. Nabi Musa ini punya penyakit adar. Adar itu bahasa Indonesianya hernia. Hernia itu, mohon maaf, kemaluannya ini bere. Jadi Nabi Musa itu difitnah punya kemaluan bengkak. Ini kan keterlaluan mulutnya bangsa Israel ini. Nabinya Allah dikatakan punya penyakit korengan, dikatakan punya kemaluan bengkak, gitu, besar. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari fitnah tersebut dengan satu keajaiban, di mana pada waktu itu Nabi Musa mandi, beliau melepas sebagian bajunya, diletakkan di atas batu. Nah, ketika diletakkan di atas batu, batunya ini oleh Allah dibuat terbang. Terbang kemudian lari membawa bajunya Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa melihat batunya ini terbang membawa pakaiannya, oleh Allah Nabi Musa ini dibuat spontan keluar dari sungai mengejar batu ini. Nah, ketika mengejar batu ini bangsa Israel melihat, maka di situ bangsa Israel langsung tahu yang selama ini Nabi Musa dituduhkan punya penyakit kulit, ternyata kulitnya bersih, sehat, tidak ada penyakit. Nah, kemudian dikatakan punya penyakit kemaluan yang besar. Melalui kejadian itu bangsa Israel juga akhirnya tahu bahwa ternyata Nabi Musa adalah seorang yang sehat, kemaluannya tidak bengkak. Nah, tapi hadis ini diselewengkan lagi oleh sebagian orang tidak bertanggung jawab. Loh, masa Nabi kemaluannya kok ditonton dengan umatnya? Karena ada yang ngomong begitu. Ini Nabi kok kemaluannya sampai kelihatan dengan umatnya. Ini orang tidak ngaji. Makanya kalau dengerin itu jangan sepotong-sepotong, jangan mengambil sesuatu dengan pikirannya. Setiap ada pendapat, tafsirkan dengan ilmu. Jadi Nabi Musa itu bisa ketahuan kenapa tidak bengkak. Beliau ketika mandi itu tidak telanjang total, tapi beliau masih menggunakan pakaian. Nah, ketika menggunakan pakaian dalam kondisi basah, beliau lari. Nah, orang kalau kena hernia, tidak mungkin kelar berkak. Kalau kemaluannya bengkak, kan tidak mungkin bisa lari kencang. Nah, sehingga Nabi Musa itu kemaluannya waro asatrin, di balik penutup ada pakaian di situ. Tapi bangsa Israel tahu kalau beliau itu tidak sakit kemaluannya karena beliau bisa lari dengan kencangnya, dan celana yang basah itu tidak menunjukkan tanda-tanda ada kemaluan yang bengkak. Jadi itu, nah, ini adalah contoh pelajaran buat kita. Kalau ada orang yang memfitnah kita, menjelek-jelekan diri kita, padahal itu tidak sesuai dengan kenyataan, contohlah Nabi Musa. Diem, tak usah ereken. Kenapa? Ada masanya Allah akan menunjukkan waktu di mana orang-orang akan melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Daripada stres, tak nyaman ngakan, tak nyaman tedung, hanya gara-gara difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, batu ini bentuknya itu segi empat. Jadi batu yang dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa ini bentuknya segi empat. Nah, kemudian ukurannya sebesar kepala manusia. Jadi batunya itu tidak terlalu besar. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa batu ini adalah batu marmer. Ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa batu ini batu kambang. Batu kambang itu batu yang enteng, yang bisa mengapung di air. Apa kalau bahasa Maduranya batu apa? Hah? Batu apung ya. Apung sama kambing ini pada apa enggak? Hah? Sama. Kambing sama apung sama. Ya batu itu yang dimaksud. Selanjutnya, fam fajarot, maka muncratlah. Kalau di dalam ayat lain, fam bajasat, maka merembeslah. Di ayat ini fam fajarot, maka muncratlah. Jadi setelah batu itu dipukul dengan tongkatnya Nabi Musa, pertama merembes dulu airnya, setelah merembes kemudian muncrat. Jadi air yang sangat deras.
min husnata asyrata aina minhu, dari batu itu, fan fajarat, maka muncratlah, minhu, dari batu itu, isnata asyrata, ada 12 ainan, mata air. Jadi itu kan segi 4, masing-masing ujungnya itu keluar 3 mata air. Berarti total 3 kali 4, 12 mata air. Kenapa kok ada 12? Karena keturunan Nabi Yakub itu total ada 12. Nabi Yakub itu punya 12 anak. Nah, masing-masing anak ini beranak pinak menjadi satu suku, satu kabilah. Maka bangsa Israel ini total terdiri dari 12 suku. Sehingga masing-masing suku diberikan 1 mata air. Ada 12 mata air. Qad alima, qad sungguh benar-benar, alima, mengetahui, kullu unasin, setiap orang, masyrabahum, tempat minum mereka. Jadi masing-masing anak sukunya bangsa Israel ini, anak sukunya Nabi Yakub ini, yang 12 suku itu mereka betul-betul tahu di mata air yang sumber yang mana yang jadi bagian mereka. Nah, apa hikmah dari 12 mata air ini? Ternyata pembagian itu sangat diperlukan. Bayangkan kalau sumber mata airnya cuma 1, apa tidak jadi rebutan ini? Makanya kenapa Allah takdirkan jadi 12 mata air. Nah, kemudian sebelum nyampe di batu ini ada satu hal yang terlewat tadi. Ketika bangsa Israel minta kepada Nabi Musa minta minum, kan sebenarnya kan bisa saja Allah turunkan dari langit berupa hujan. Tapi kenapa kok tidak diturunkan hujan? Justru Allah malah memerintahkan untuk tongkat itu dipukulkan ke batu. Nah, maksud dan tujuannya adalah kalau turun dari langit jadi hujan itu kejadian yang biasa. Tapi kalau tongkat dipukulkan ke batu keluar air, ini jadi kejadian yang luar biasa. Nah, kejadian yang luar biasa ini disebut mukjizat untuk menunjukkan bahwa Nabi Musa ini memang betul-betul utusan Allah. Itu tujuannya. Nah, balik ke batu ini tadi. Batu itu mengeluarkan 12 mata air. Hikmahnya adalah pembagian itu penting karena tujuan dari pembagian itu supaya tertib. Nah, zaman sekarang ini kan sering kita temui karena tidak tertib akhirnya banyak kekacauan. Ada pengajian, kepingin salaman sama kiai, tidak mau tertib. Rebuan langsung ngerubut semua. Balapan kepingin salaman dengan kiainya. Beni asalaman pas ngocol tenaga dalam. Akhirnya tangannya kiainya roge. Kenapa? Karena rebutan yang mau nyium. Padahal kalau semua tertib, antri lebih cepat selesai dan semuanya akan bisa nyabis ke kiai. Pembagian beras misalkan sudah diatur kuponnya, sudah diatur antriannya, tapi yang terjadi masih tetap rebutan. Karena rebutan ada yang terinjak, bawa beras harusnya bisa pulang dimasak dengan baik, ternyata cakelacer karena rebutan. Nah, itu pembelajaran bahwa kalau kita kepingin tertib, kalau kita kepingin baik harus mau tertib, harus mau diatur, harus mau dibagi. Dalam organisasi juga gitu, harus mau ada pembagian tugas. Ibu-ibu buat pengajian, kalau tidak ada pembagian tugas, tidak jadi pengajian itu. Maunya belanja semua, tidak ada yang mau masak. Maunya ngocek semua, tidak ada yang mau akuring. Nah, itu kan tidak jadi. Jadi harus ada pembagian tugas supaya bisa tertib. Kulu, makanlah kalian semua, washrabu, dan minumlah kalian semua, min rizqillah, yaitu rizki dari Allah. Makan dan minumlah kalian semua, yang mana semuanya itu adalah berupa rizki dari Allah. Maksudnya adalah apa yang kita makan dan kita minum itu harus kita imani bahwa semua ini adalah rizki dari Allah. Nah, kalau kita iman ini rizki dari Allah, maka pertama kita tidak punya kekhawatiran terlalu berlebihan ketika rizkinya belum datang, dan yang kedua kita tidak punya sombong yang kelewatan ketika kita berlimpah rizki, karena kita punya keyakinan semuanya dari Allah. Ujung dari ayat ini ditutup dengan kalimat
wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berkeliaran di muka bumi ini untuk berbuat kerusakan. Jadi kita di muka bumi ini jangan seperti bangsa Israel. Bangsa Israel berulang-ulang diberikan nikmat oleh Allah, berulang-ulang ditunjukkan keajaiban-keajaiban yang langsung untuk tujuannya menunjukkan kekuasaan Allah. Justru malah mereka bukannya bersyukur, bukannya menciptakan kebaikan, malah menciptakan kerusakan. Nah, begitu juga dengan kita, jangan sampai setelah nikmat dan pengetahuan diberikan oleh Allah kepada kita, bukannya kita menjadi pribadi yang bersyukur, justru malah kita berbuat kerusakan di sekeliling kita. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan dari sifat-sifat buruk seperti sifat buruknya bangsa Israel, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah menjaga ibadah kita, ketakwaan kita, iman kita, ketaatan kita, dan mudah-mudahan kita semua selamat dalam berbagai macam fitnah di dunia, fitnah di alam kubur, dan kita diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina waladhdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi untuk pengajian 2 minggu yang akan datang, mudah-mudahan kondisi COVID sudah aman seperti saat ini dan terus membaik. Jika tidak ada perubahan, akan diselenggarakan di Desa Kesemek di kediamannya Mbak Sri. Jadi Mbak Sri ini sudah mengajukan pada waktu pengajian terakhir di Pucang Anom kemarin. Nah, tujuannya untuk haul ayahnya. Nah, cuma sayang waktu itu kondisi PPKM sehingga akhirnya terpaksa kita meliburkan semua kegiatan pengajian yang sifatnya anjang sana dengan mendatangkan kerumunan yang besar, yang banyak. Nah, alhamdulillah setelah kondisi sekarang stabil, kita akan mulai lagi di bulan Maulid insya Allah. Tapi saya minta tolong jangan memobilisasi massa terlalu besar dan tetap mengikuti prokes, protokol kesehatan, karena pandemi COVID masih belum berakhir. Nah, mudah-mudahan barokahnya sholawatan, barokahnya ngaji bareng, barokahnya zikir bareng, Allah segera mengangkat virus ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan dan keselamatan, diberikan kesempatan untuk berjumpa di kajian yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.